الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والذي أمرنا بالتقوى ونهى عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين الذي أوضع الطريق للظالمين وأنزل منهج الشهادة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والإمام المتقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini takbir, tahlil, tahmid tak henti-hentinya meluncur dari setiap lisan kaum beriman, menggetarkan dada, menyentuh jiwa, bergemuruh di langit dan menghujam ke bumi. Dengan hati yang khusyuk, tulus dan ikhlas, semua kaum muslim termasuk kita yang ada di sini bersimpuh, bersujud, merunduk dan merendahkan diri di haribahan Zat yang Maha Suci, hanyut dalam senandung pujian kepada Ilahi, tenggelam dalam pengagungan kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Rabbul Izzati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang kelabu. Hari raya ini bukanlah hari raya yang buruk, meskipun wabah COVID-19 yang menyebabkan sebagian saudara kita tidak bisa menyelenggarakan jamaah tarawih dan tadarus. Bahkan di beberapa wilayah lain tidak diperkenankan melaksanakan sholat jamaah Idul Fitri. Namun hal tersebut sama sekali tak mengurangi keagungan bulan Ramadan yang datang pada tahun ini. Karena sejatinya Ramadan senantiasa memuliakan orang-orang yang memuliakannya. Selayaknya sebuah hadis Rasulullah yang termaktub dalam kitab Durratun Nasihin menjelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan sehingga untuk menyambutnya saja Allah telah menggaransi kita selamat dari api neraka. Bahkan di riwayat lain ada sebuah hikayah yang dituliskan dalam kitab karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ia sama sekali belum pernah mengerjakan sholat, terlebih lagi ibadah yang lainnya. Yang ia lakukan adalah hanya berbagai macam kemaksiatan. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, dirinya berhias, memakai wewangian dan memakai pakaian yang bagus, lalu mengerjakan sholat dan menjauhi amalan keburukan. Melihat perbuatan yang demikian, salah seorang sahabatnya heran dan bertanya, "Karena apa kamu mengerjakan semua ini?" Laki tersebut menjawab, "Saya mengerjakan semacam ini karena bulan ini adalah bulan taubat, bulan penuh rahmat dan bulan penuh berkah. Siapa tahu dengan saya mengerjakan seperti ini, Allah dengan karunia-Nya akan memberikan ampunan terhadap semua kesalahan dan dosa-dosaku." Kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia, dan salah seorang sahabatnya kemudian bermimpi dalam tidurnya bertemu dengannya dan bertanya, "Sekarang apa yang telah Allah perbuat terhadapmu?" Ia menjawab, "Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni segala dosa-dosaku sebab aku memuliakan Ramadan." Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah. Sebab 12 jam kali 30 hari untuk tahun ini, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semua sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semua halal bagi manusia di sepanjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Tapi setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial pada bulan Ramadan? Semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua orang pernah merasakan lapar. Tidaklah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita? Kemudian apa yang menahan kepala kita sehingga kita tidak mau merunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan sulit mengucapkan zikir dan takbir? Lalu apakah yang menahan hati kita sehingga kita sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga kita tidak mendambakan surga? Lalu apakah yang menahan tangan kita untuk menengadah keharibaannya? Apakah kita sudah merasa cukup dan tidak membutuhkannya lagi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apabila orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup dan tidak membutuhkan pertolongan Allah serta menusakan pahala yang terbaik yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah pesan moral atau tahzibun nafs. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Maka Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama adalah sifat kebinatangan, al-bahimah. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya tanpa rasa malu. Kedua adalah sifat buas, as-sabu'iyah. Tanda-tandanya adalah banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat akan selalu menang, sedangkan yang lemah akan selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga adalah sifat asyaitaniyah. Tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu dan menjatuhkan martabat manusia lainnya. Apabila 3 sifat tersebut lebih mendomisili di masyarakat atau pada bangsa, maka mesti terjadi sesuatu perubahan tatanan sosial di mana keadaan masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tersungkur oleh kezaliman, hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi suatu yang terasingkan. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi satu-satunya sifat membahagiakan adalah sifat rububiyah, yang ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan.
Orang yang dapat memaksimalkan dengan sifat rububiyah ini dengan baik di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran, berperilaku mulia, berbudi luhur, dan berakhlak karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan paripurna pasca Ramadan. Seseorang yang dalam hari raya ini mampu memperlihatkan 3 hal sebagai pakaiannya. Pertama, menahan diri dari hawa nafsu. Kedua, memberikan maaf terhadap sesamanya. Dan ketiga, berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah kita tinggalkan, Idul Fitri telah menghampiri, hari raya telah menyapa, puasa berganti dengan berbuka. Yang tersisa sejatinya tinggallah takwa, bukan kembali berlumur dosa. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia, agar di hari Idul Fitri ini kita meraih kembali kesucian kita dari dosa sebagaimana kita waktu bayi dahulu. Maka seusai sholat Idul Fitri ini, hendaknya kita saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita, khususnya dalam internal keluarga. Apabila mungkin bisa diperluas dengan tetangga, saudara-saudara, dan teman-teman. Setidaknya jika kita tidak mampu bertemu dan bertatap muka, maka teknologi hari ini mempermudah kita dengan segala fasilitasnya. Akhir kata, semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu diberikan hidayah olehnya, dan semoga cobaan berupa virus COVID-19 ini segera mampu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum mutiwalawati innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam wa qaddara rizqahu wa ajalahu alayhi bi ka'sil manuni qad hakam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan tunji qailan min alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syarafallahu bihil mursalin wa bihi khatam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'il kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.